melihat dampak pembangunan kedua smelter raksasa ini di tengah sisa-sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ya, baik Mbak Sasa, bahwa memang ini perlu kita akui dan apresiasi ya, langkah yang dilakukan semasa kepemimpinan Presiden Jokowi ini dalam pembangunan hilirisasi mineral di Indonesia. Beberapa komoditas kita lihat sudah cukup berhasil dalam program hilirisasi, misalnya nikel dan tembaga yang barusan diresmikan 2 smelter terbesar, yang satu terbesar di dunia, yang satu adalah oleh swasta nasional Indonesia, terbesar oleh swasta nasional Indonesia. Nah, ini sebenarnya kita sudah lama mencita-citakan untuk dapat melakukan hilirisasi khususnya tembaga. Namun hambatan dan tantangan tentu saja selama ini kita hadapin, dan alhamdulillah akhirnya ini bisa diwujudkan dengan pembangunan smelter Freeport di Manyar Gersik dan smelter Aman Mineral di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kita bisa ikut berbangga, dan juga Indonesia tentu saja akan menjadi pemain utama dalam hal suplai nikel, terutama untuk energi baru dan terbarukan yang saat ini dicanangkan dan digaungkan oleh pemerintah untuk lebih meningkat kontribusinya dibandingkan dengan sumber energi yang lainnya. Oke. Saya akan ke Pak Irwandi. Pak Irwandi, dengan Indonesia akhirnya memiliki smelter raksasa, bahkan milik PT Freeport, ini adalah single line terbesar di dunia. Sebetulnya menjadi pertanyaan juga, dengan adanya dual smelter ini baik di Gresik maupun di NTB, akan bisa menjamin pasokan kebutuhan dalam negeri ini seberapa besar sih Pak? Ya, jadi kalau kita kembali kepada sejarah, sebenarnya konsep hilirisasi ini sudah lahir sejak tahun 60-an ya, di mana Freeport diresmikan oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Dan memang belum semasif pertumbuhan smelter di Indonesia sampai sekarang, di mana jumlah smelter yang beroperasi di seluruh Indonesia sekarang ada 91, ditambah dengan adanya 2 smelter baru ini, itu menjadi 93. Dan jadi smelter tembaga itu ada 4 sebenarnya. Satu dari Batu Tua, kemudian PT Smelting juga di Gersik, dan yang sekarang ini ada 2, yaitu smelter PT Freeport di Gersik juga dan PT Aman Mineral. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, memang perkembangannya pesat sekali dalam 10 tahun terakhir, di mana dari 93 smelter ini, 54 adalah smelter nikel. Jadi kalau kita lihat tadi ini perkembangannya memang memberikan satu kontribusi yang sangat positif. Jadi kalau digabung antara PT Freeport dan PT Aman Mineral, dua-duanya bukan 80 triliun, tetapi ada menjadi kurang lebih 100 triliun. Dan kalau kita lihat, harus diingat bahwa pertumbuhan hilirisasi dari konsentrat tembaga ke katoda tembaga sebenarnya pertumbuhannya itu hanya 3-5% secara keekonomian. Jadi memang tidak banyak, sampai dengan konsentrat tembaga itu sudah kurang lebih 95%. Nah, jadi dengan naiknya menjadi katoda tembaga, itu kurang lebih 3-5% pertumbuhannya. Jadi kalau kita lihat 100 triliun ini tentunya bagian dari konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, artinya dalam 10 tahun terakhir meskipun pengguna smelter bisa dikatakan cukup masif, tapi masih didominasi oleh mineral nikel gitu ya Pak. Tapi apakah hal ini juga artinya ke depannya pemerintah juga akan fokus atau akan terus mendorong pembangunan hilirisasi smelter mineral lain Pak, seperti dengan tembaga atau mungkin boksit seperti yang dilakukan di Alai Antam? Ya, betul. Jadi memang 54 dari 93 smelter itu dari nikel. Pemerintah pada waktu menteri yang lalu
itu sudah mempersiapkan konsep bersama Kementerian Perindustrian untuk tidak lagi memberikan izin baru bagi smelter nikel yang umpannya itu adalah biji nikel dengan kadar tinggi. Karena tentunya cadangan kita perlu kita jaga untuk keberlangsungannya ke depan untuk smelter-smelter yang sudah ada. Nah, jadi memang kita lihat di sini bukan masalah bagaimana menambah smelter, tapi bagaimana mengoptimalkan. Selain itu, juga perlu diperhatikan kebijakan pemerintah ke depan. Ini apakah kalau kita lihat selalu disampaikan bahwa program hilirisasi memang perlu dilanjutkan. Itu adalah komentar-komentar dari baik dari Pak Jokowi maupun dari Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat ini dilanjutkan, maka harus ada optimalisasi baik dari segi kebijakan maupun dari kebijakan untuk pendirian smelter. Ya. Nah, tembaga ini sangat memberikan kontribusi yang tinggi karena jadi kebutuhan tembaga dunia itu kurang lebih 15 juta. Kita sendiri memproduksi katoda tembaga rencananya untuk tahun depan 2025 kurang lebih itu total 1,2 juta. Dan ini tidak mungkin diserap di seluruh Indonesia. Dan selebihnya kita akan menjadi pengekspor katoda tembaga di dunia. Walaupun hanya 1,2 juta dibandingkan 15 juta dari produksi katoda tembaga dunia.